Tank M1 Abrams. Pasti udah nggak asing lagi kan sama nama ini? Selama puluhan tahun, tank ini jadi ikon kekuatan darat Amerika. Tapi pertanyaannya, di medan perang modern yang sekarang penuh sama drone dan misil pintar, gimana caranya monster baja ini bisa tetap relevan? Jawabannya, ternyata bukan cuma soal nambahin lapis baja yang lebih tebal, tapi soal evolusi yang cerdas. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana Abrams bertransformasi buat masa depan. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya kan? Jadi gini, jawabannya itu bukan revolusi total, tapi evolusi yang terus-menerus dan gak kenal lelah. Kisah Abrams modern ini intinya adalah tentang gimana sebuah platform legendaris bisa terus pintar beradaptasi buat ngadepin ancaman-ancaman yang bahkan dulu gak pernah kepikiran pas tank ini pertama kali dibuat. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari versi yang paling up-to-date di lapangan sekarang, M1A2 SEP V3, yang mulai keluar tahun 2017. Dan jangan salah ya, ini bukan sekedar upgrade kecil-kecilan loh. Ini adalah perombakan besar yang emang dirancang buat ngejawab tantangan medan perang abad ke-21. Kunci dari modernisasi V3 ini bisa dibilang ada di 3 pilar utama. Jadi para insinyurnya tuh nggak cuma mikirin satu hal aja. Mereka fokus buat ningkatin daya tahannya. Terus gimana biar perawatannya makin gampang. Dan terakhir, konektivitas digital di medan perang. Nah, ketika hal ini tuh saling nyambung buat ngebentuk mesin perang yang jauh lebih efektif. Hasilnya, sebuah raksasa seberat 66,8 ton. Coba bayangin deh, itu kira-kira sama beratnya kayak 10 gajah Afrika dewasa. Gila kan? Tapi berat segini tuh ada alasannya. Ini nunjukin seberapa canggih lapis baja kompositnya, sistem perlindungan aktifnya, dan persenjataan berat yang dia bawa. Oke, sekarang kita intip dapur pacunya. Di dalamnya ada 4 awak yang ngendaliin meriam 120 mm M256 yang, ya ampun, mematikan banget. Semua ini digerakin sama mesin turbin gas, bertenaga 1.500 tenaga kuda, yang bisa bikin monster ini lari sampai 67 km per jam. Ini benar-benar kombinasi sempurna antara daya hancur yang luar biasa dan mobilitas yang bikin kaget. Punya meriam gede, tapi pelurunya gimana? Nah, ini dia. V3 ini bisa nembakin peluru M829A4 yang khusus dirancang buat nembus lapis baja musuh yang paling keras sekalipun. Tapi yang benar-benar jadi game changer itu amunisi EMP-nya. Coba bayangin, satu peluru, satu yang bisa langsung diprogram saat itu juga buat meledak di udara, ngelawan helikopter, atau buat nembus tembok beton, atau buat nyapu bersih posisi infanteri. Ini baru namanya fleksibilitas tempur sejati. Kalau soal perlindungan, tank ini tuh kayak bawang berlapis-lapis. Intinya, ada di lapis baja komposit yang resepnya rahasia banget dan terus disempurnain. Terus, ada lagi opsi sistem perlindungan aktif yang bisa nembak jatuh roket atau misil yang datang. Dan yang gak kalah penting, seluruh sistemnya disegel rapat buat ngelindungin awaknya dari ancaman nuklir, biologi, dan kimia. Nah, ini dia otak di balik ototnya. Sistem diagnostiknya pintar banget. Bisa ngasih prediksi kalau ada komponen yang mau rusak, bahkan sebelum beneran kejadian. Perbaikannya juga jadi lebih cepat, karena modulnya gampang diganti. Tapi yang paling krusial, komunikasi taktisnya yang super aman itu, ngubah Abrams dari sekedar tank jadi pusat komando berjalan. Awak di dalamnya bisa lihat data langsung dari drone, bisa saling bagi target sama unit lain, dan punya gambaran utuh medan perang secara real time. Oke, itu tadi V3 ya. Boleh dibilang itu puncak teknologi Abrams yang ada sekarang. Tapi namanya juga militer. Mereka nggak pernah berhenti mikirin abis ini apa lagi. Nah, sekarang kita lihat visinya buat generasi selanjutnya, si V4. Di sini nih, kita bisa lihat ada pergeseran cara berpikir yang jelas banget. Kalau V3 itu tujuannya nyempurnain desain yang udah ada sampai titik maksimal, V4 ini beda. Dia itu sebuah lompatan konseptual ke masa depan. Fokusnya bukan lagi sekedar upgrade, tapi sebuah visi tentang apa sih yang mungkin bisa dilakuin sama teknologi generasi berikutnya. Visi buat V4 ini intinya satu, dominasi informasi. Coba deh bayangin, kru tank bisa ngelihat medan perang pakai sensor inframerah generasi ketiga yang bisa nembus kabut dan gelap gulita sekalipun. Sensor cuacanya bisa otomatis ngatur bidikan meriam. Semua data ini nyambung jadi satu di jaringan yang bikin V4 bisa ngelihat musuh jauh sebelum musuhnya sadar kalau dia lagi diincar. Dan disinilah ceritanya jadi makin menarik. Visi buat V4 ini ternyata ambisius banget. Para perancang sadar, wah susah juga nih kalau semua teknologi super canggih ini dipaksain masuk ke body tank yang lama. Jadi mereka bikin keputusan yang radikal. Program V4 dihentikan. Tapi teknologinya nggak dibuang. Justru semua ide canggih dari V4 itu jadi pondasi buat desain ulang besar berikutnya, yang sekarang kita kenal sebagai M1E3.
Jadi bisa dibilang, V4 ini jadi jembatan ke masa depan Abrams. Jadi, apa nih pelajaran dari perjalanan ini? Dari V3, terus visi V4, sampai ke M1E3, ujung-ujungnya semua ini balik lagi ke satu filosofi dasar yang bikin Abrams bisa tetap relevan sampai sekarang. Inilah kuncinya, adaptabilitas dan interoperabilitas. Gampangnya gini, adaptabilitas itu artinya kemampuan si tank buat terus-terusan nyerap teknologi baru buat melawan ancaman baru. Kalau interoperabilitas, itu artinya tank ini nggak berantem sendirian lagi. Dia bagian dari sebuah tim, bisa bagi-bagi data secara real-time sama drone di udara, tentara di darat, bahkan pesawat tempur. Jadi ini bukan lagi soal tank siapa yang paling kuat, tapi soal ekosistem tempur siapa yang paling pinter. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan besar. Kisah Abrams ini kan contoh masterclass dari evolusi yang sukses. Tapi, apakah evolusi yang terus-terusan gini bakal selamanya cukup? Atau jangan-jangan, suatu saat nanti, medan perang masa depan justru butuh sebuah revolusi total. Sebuah desain yang benar-benar baru dari nol. Nah, itulah pertanyaan bernilai miliaran dolar yang bakal nentuin masa depan pertempuran darat.